Duh, ini demi cinta gua ke Indah, gua harus ngelakuin ini. Nah, ini dia tempat pemakaman kuburan. Iya, Amalia kan kemarin baru aja dikuburin. Hah, pasti pemakamannya masih baru dan masih wangi. Aku harus dapetin tali pocong itu supaya aku bisa dapetin cinta aku untuk Indah. Aduh, nasib jadi tukang penjaga kuburan. Tiap hari ketemunya nisan mulu. Mana dingin banget lagi malam ini. Ketemu cewek cakep kek. Oh iya, gua cek kuburan baru aja. Wah, ada orang tuh. Orang bukan nih? Ketahuan. Oh, si Nabil. Dari mana lu? Bang, iya ini mau nganterin ke rumah Pak Burhan. Ngapain mau cangkul malam-malam lu? Dia mau minjem, biasalah cabut rumput. Bukan buat bongkar kuburan kan lu? Kan. Awas aja lu buat bongkar kuburan. Enggak lah. Ya udah, gua jalan dulu jagain Oke, Bang, makam lagi. duluan. Hati-hati ya. Ente tuh, bentar. Isi kajian subuh tadi pakai ceramah yang isinya tentang musyrik. Itu bagus tau, Tat. Waduh, orang tuh penasaran sampai dengerin itu sampai fokus banget. Termasuk aneh juga. Iya ya. Bagus itu. Ya itu kan permintaannya panitia. Oh gitu. Ini kan zaman lagi apa ya? Mungkin lagi rada-rada orang banyak susah, takut iman pada goyang. Betul. Terus akhirnya ngelakuin hal-hal yang bisa merusak akidah. Bener banget. Jadi penting, apalagi katanya mau resesi. Iya. Tapi insya Allah enggak lah. Agenda udah bawa? Agenda udah bawa. Aman. Pasti mau nanya abis ini mau ngapain. Udah dibilang tadi nggak ada. Nih aneh cek lagi deh sekali lagi. Nih, ini mah besok nih. Nah ini hari ini nih. Cuman ngisi kajian subuh tadi, udah nggak ada apa-apa lagi. Terserah jadi sekarang ente mau kemana? Aneh anterin. Mau kemana? Nah dulu, Apa macet yang nggak? ngeliat? Nggak ya? Masih pagi Ini makanya aja. macet. Kita pergi ke kuburan. Hah? Kuburan? Mau kemana nih? Mau iya, ngapain? ini kita mau ziarah. Oh mau ziarah? Kemana? Kan teman aneh anaknya meninggal. Oh temen ente anaknya yang meninggal kemarin? Iya tuh, kasihan Oh, tuh, iya, masih iya, gadis, masih remaja. Baru nih mau jodohin sama ente. Ih jangan atuh ah. Kan udah ada nih mah. Iya kali ente berani nambah, biar ente ikut masuk kubur. Iya, apalagi itu. Ya udah. Kalau gitu berangkat kita sekarang ya. Ayo. Daerah mana by the way? Di sini. Itu Jati Bening dekat. Ya udah ayo, cus. Sip. Gak jauh berarti. Yuk berangkat. Ini ngomong-ngomong kuburan, Ane juga baru punya teman. Jadi dia tuh baru lulus nih Tat, ceritanya. Baru lulus skripsi. Terus Ane ngeliat di story-nya, di story sosial medianya, dia tuh datang ke kuburan almarhum orang tuanya. Bawa-bawa toga, bawa-bawa apa tuh map skripsi dan lain-lain. Curhat di situ Tat. Oke. Kalau kayak gitu tuh boleh nggak sih Tat? Kan udah meninggal gitu. Oke. Sampai datang ke kuburan dan semacam curhat kayak gitu. Pertama, kita saat ke kuburan tentu niatnya berziarah. Ya, Mengunjungi mereka yang sudah wafat, meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Oke. Dan ziarah itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Oke. Karena itu bagian daripada anjuran Nabi SAW. Seperti halnya kita juga ziarah di makam Rasulullah ya, Ya. di tanah suci. Oke. Yang kedua, dalam ziarah itu tentu ada etika-etika. Oke. Bagaimana kita memberikan salam ya Oke. saat masuk ke area pemakaman. Betul. Kemudian dianjurkan tentunya kita berdoa kepada Allah untuk si mayit, Oke. membacakan istighfar untuk si mayit, kemudian juga mengirimkan Fatihah, ayat-ayat Quran. Intinya kita berusaha bagaimana apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi si mayit. Oke. Nah, termasuk bermanfaat bagi kita karena kita mendapatkan hikmah bahwa hidup ini hanya menunggu waktu untuk Kematian. masuk
ke dalam Liang lahat. liang lahat. Nah, pertanyaan Reza, boleh nggak sih ada orang kemudian datang ke kuburan, terus dia bilang sama ibunya, misal ya, Ya atau sama seolah-olah bisa bapaknya, mendengar gitu kan, Tat. Ibu, bapak, saya sekarang sudah lulus. Ini ijazah saya. Terima Betul. kasih ibu bapak atas kebaikannya selama ini, perjuangannya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Walaupun ibu bapak tidak lagi di dunia, tapi alhamdulillah saya bisa menyempurnakan apa yang menjadi harapan ibu bapak. Ngobrol dia nih. Ngobrol nih. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Boleh nggak bawa Boleh. atribut juga gitu? Oh boleh. Boleh. Oh boleh. Ya ngobrol. Kenapa? Oke. Satu, Hmm? si mayit itu dengar. Oh iya. Dengar. Kalau nggak dengar ngapain ente ngucap salam? Oh iya ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Oh, Sayang dia nggak iya, jawab. bener, Kalau Tat. dia jawab ente yang kabur. Iya dong? Tapi ya benar. dengar dan itu mendengar dan Assalamualaikum mayit itu ya Rasulullah seperti diajarkan juga ketika umroh. Benar. Itu satu. Kalau bicara dalil, mayit itu dengar. Mayit itu dengar ya? Ruhnya ya. Ruhnya ya? Kalau mayitnya sih udah jadi jenazah, jasad Ya. udah jadi jenazah, Oke. tapi ruh tidak mati. Yang mati itu jasad. Oke. Ruh itu mendengar. Dan ruh itu melihat siapa yang datang. Itu hadisnya ada. Oh, Masya Allah. Jadi orang-orang yang selama hidup di dunia, kalau dia Oke. pernah kenal, Oke. dia pernah ketemu, Ya. maka ruh itu tahu. Oh, temanku datang, si Anu. Masya Oh, Allah. anakku Oke. datang. Oh, cucuku. Oh, istriku. Oh, suamiku. Dan lain-lain. Oke. Oh, temanku, sahabatku. Dia tahu. Itu Oke. hadisnya ada. Oke. Nah, dalam kesempatan riwayat hadis ini tentu orang memanfaatkan toh. Walaupun kita tidak tahu responnya. Iya. Komunikasinya jadi cuma satu Iya, arah. hanya satu arah. Tapi berdasarkan itu, mereka melihat, ruh itu tahu, ruh itu mendengar, dan tahu siapa yang datang, maka kesempatan itu dipakai oleh kita yang memahami dengan berdialog. Iya. Walaupun satu arah. Baik. Dan ruh itu menangis kalau melihat ya keluarganya banyak melakukan keburukan. Nangis ruh itu, sedih Ya. melihat keluarganya. Kalau dapat kabar keluarganya dalam keadaan tidak baik, ruh itu sedih. Tapi dia gembira kalau keluarganya yang ditinggal melakukan sesuatu yang baik-baik, ibadah yang bagus-bagus. Jadi kalau ditanya boleh nggak, kemudian ada orang datang bawa tadi misalnya Atributnya ijazah, ya. Aku sudah lulus, mah, pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, melihat ya. Apa? Karena kita yakin dan itu dibenarkan oleh syariat bahwa ruh itu ya hidup, melihat, tahu, bisa jawab. Cuman kitanya nggak lihat, kitanya nggak dengar, kitanya Ya. nggak tahu. Sudah beda Tapi alam sudah ya. cukup riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Nabi menjadi kekuatan untuk kita menyampaikan. Benar. Cerita, ngobrol, kayak ngobrol aja cerita. Halo Ma. Nah, tapi sebelum itu tentu didoakan dulu dong. Ya. Doakan. Dan jujuk-jujuk datang cerita Iya, doang lagi. Doakan, kirim Fatihah, Ya. baca Yasin, berdoa kepada Allah agar supaya si mayit dimaafkan, diampuni, ya segala salah, khilaf dan dosanya. Seperti itu, Zah. Terjawab sudah ya, Tat ya. Jangan Masya gampang kita menuduh, menyalahkan, sementara kita tidak tahu. Bahkan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa ruh itu hidup, ruh itu melihat, ruh itu mendengar, ruh itu tahu, bahkan mengenali siapa yang datang. Nah, itu sudah cukup bagi kita. Kadang-kadang ada orang bercerita di depan kubur, Mama, Papa, saya datang, saya ingin menyampaikan sesuatu, kabar gembira, nah, kayak gitu. Jadi itu bukan musyrik ya. Anda Bukan. pikir, wah ini salah satu bagian dari musyrik. Kecuali dia bilang, wahai mayit, saya mohon kepadamu agar engkau bikin saya kaya. Nah, itu udah lain salah, cerita. udah salah itu. Itu beda. Oke. Itu yang nggak boleh minta kepada si mayit. Ya. Demi indah ini, aku harus berhasil dapetin tali pocong si Lia. Iya, dia kan baru kemarin meninggalnya.
Dia. Aku akan gali kuburan ini dan aku akan ambil tali pocong. Akhirnya, aku bisa berhasil mengambil tali pocong Amalia. Dan sebentar lagi, Indah akan menjadi milikku. Astagfirullah. Hancur makam. Astagfirullah. Berlubang lagi. Ya Allah. Pasti nih orangnya. Hei, bangun, bangun, bangun. Bangun. Hei, bangun. Bangun. Hei, hei, bangun. Cepet. Ini kamu kan? Kamu kan yang ngancurin makam anak saya, ya kan? Lah, ini betul. Ngambil Bapak siapa? tali jenazah anakku. Aku Bapak Lia. Bapak Lia. Kamu ambil tali jenazahnya. Penjaga makam, Bang Heri. Iya, iya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Lihat, Pak? Bang. Lihat, Bang. Astagfirullahaladzim. Makam anak saya. Kenapa, Pak? Ini, Kenapa, Pak? orang ini, Bang, yang ngancurin makam anak saya. Lah, itu buktinya tuh. Ya, ternyata kamu ambil tali potong. Kamu Tali ngapain jenazah saya, ngambil tali potong ginian? Buat apaan? Apa apa? Ayo, ayo, ayo. Buat apaan? Pak, Buat Ayo, apa ngaku, kamu ngaku. ngambil tali begini? Teganya kamu itu, Kamu tega ngancurin makam anak saya, Buat apaan? Saya ini. Lah, Bapak Ayu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ayu, ada apa ini, Pak? Ini Ustaz. Orang ini Ustaz. Orang apa? Ambil tali Dia jenazah bongkar saya, Ustaz. Ini buktinya. kuburan, Tat. Ustaz. Teganya dia, Ustaz. Ya Allah, Ius Amelia ini yang anak ente kan? Iya. Di sini makamnya, Ustaz. Ini dia. Dia melakukan. Mas, buat apa ngambil ini, Mas? Wah, ini masih belum nyambung nih. Ganteng, ente udah sadar belum nih? udah bos. Ini buat cek, Ja. apa ini? Mas, ngapain ngambil Tar tali? dulu, Ja. Ente bener nih, yang gali. Iya, Pak Ustadz, saya yang gali. Astagfirullah. Emang nih, Ustaz, sebelumnya nih, hari-hari dari kemarin nih dia nih bolak-balik makam terus nih. Oh, udah Saya ngincar. sering, udah berapa kali, 2 kali lihat nih. Astagfirullah. Cuma saya nggak curiga. saya pikir kan dia Niatnya mau jahat. Ini doang nih yang digali. Apa ada yang lain kuburan? Ini doang, Pak Ustadz. Ini baru pertama kali. Enggak, ini jadi ngegali buat ngambil tali pocong. Iya. Ini buat apa nih? Ente ngambil tali jenazah bapak nih. Maaf, Teman Pak saya, Ustadz. hah? Maaf, Pak Ustadz. Mas, saya ngelakuin ini karena saya jatuh cinta sama seorang wanita bernama Indah. Makanya, Kamu lakukan penggalian begini, Pak, sabar dulu ya, Pak. Sabar. Sebentar, Nggak Pak. boleh begitu dong. Iya, sabar, Kamu Pak. rusak makam anak saya. Sebentar, Pak. Sabar. makanya Pak Ustadz, saya menggali kuburan ini untuk mengambil tali pocong ini. Astagfirullah. Sabar, Pak. Ya. Ente dapat kabar dari mana nih bisa memikat perempuan?
Kadang-kadang ente, kadang-kadang. Udah sering ya gali makam-makam gini? Baru kali pertama ini. Nah ini, nggak ada hubungannya antara tali jenazah sama urusan ente jatuh cinta. Ente kalau demen sama perempuan, tunjukkan ya bahwa ente laki-laki yang pantas dicintai. Bukan ente ngambil tali jenazah yang menyakitkan keluarga si mayit. Udah begitu, ente percaya kalau ini bisa bikin orang jatuh cinta. Aduh, takutnya ente jatuh dalam rusak iman, jatuh dalam kemusyrikan. Ente minta maaf nih sama bapak, ente taubat sama Allah. Mudah-mudahan diampuni. Minta maaf lu. Minta maaf Abis dulu. ini nanti saya urusin ini Tat, ke pos. Bapak, saya mohon maaf untuk telah menggali kubur anaknya Pak Ustadz. Saya mohon maaf ya Pak. Udah, maaf ya. Tobat. Nah, musyrik ini dosa yang paling besar. Takutnya Allah nggak ngampunin. Iya Mas. Ya, Tat. Sekarang, Bang, Ini maaf saya- ya, ente bawa dulu kantor RW. Ya, ini saya urus Ya. dulu di kantor Pak Ustadz. Ustadz. Iya, iya. Apa-apa dah ente. Aduh. Ada-ada aja ya Allah. Tambah musibah. Ya, apa-apa, Bayu. Bismillah, kita doain, kita doain. Ya, Tat. Mudah-mudahan Ius Amalia, semoga Allah maafkan, kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan semoga dosa-dosanya diampunin. Amin. Diterima amal kebaikan, amal soleh, amal ibadahnya. Amin. Dan kelak ditempatkan nanti di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan kita semuanya yang mencintai dan dicintai. Al-Fatihah. Iya, gak nak butuh. Allahumma gfir laha. Allahumma gfir laha. Allahumma gfir laha. Ya Allah, ampuni dosanya. Cintai, sayangi. Jadikan ikhlas, ridho. Keluarga yang ditinggal. Dan semoga almarhumah ditempatkan di tempat yang kau berikan nikmat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbil alamin. Ya Allah, Bapak. Sabar, Pak ya. Pak Bayu, ujiannya berat nih, Ja. bener Sahabat banget. saya. Orang baik, masih muda Ius ini. Tapi ya namanya umur nggak ada yang tahu. Ini Ah, cobaan sabar. juga nih buat Bapak ya Pak ya. Ujian. Karena Tat, emang Ane juga pernah dengar Tat. Hal-hal seperti ini juga kayaknya banyak banget terjadi di luar sana. Jadi mungkin ini ya menimpa Bapak nih apesnya aja Pak ya. Karena banyak Pak. Tat, Ane juga pernah dengar Tat. Ini si orang tadi kan tali pocongnya nih buat memikat nih. Ada juga nih tali pocong buat mencelakakan orang. Ane pernah dengar nih Tat, tapi nggak tahu juga ya bener apa enggak. Iya. Terus juga ini tanah kuburan nih Tat. Ada yang dibawa buat nyelakain orang juga. Itu memang banyak ternyata Pak di kebudayaan kita. Tapi itu ternyata bukan suatu hal yang benar ya Pak Ustadz ya. Iya, bongkar kuburan itu kalau nggak ada alasan haram. Bongkar kuburan itu kalau nggak ada alasan haram. Apalagi ini tempat pemakaman umum yang memang di sini dimakamkan. Nah ini akibat orang-orang yang tidak memahami agama dengan baik, Ya. syariat dengan benar, sehingga berpikir dari mitos, informasi-informasi yang menyesatkan, salah, menganggap bahwa apalagi tali pocong perawan, ada filmnya itu kan, Iya benar. dianggap wah ini bisa memikat perawan-perawan yang lain. Mungkin dia lihat Ius ini kan masih perawan nih, masih gadis ini, belum nikah dia. Nah, bisa jadi. Ya akhirnya dia membongkar makam anak perawannya Pak Bayu. Karena mitos itu mungkin sudah berkembang, Za. Kan dia bilang tadi kata teman saya, kata-kata nggak jelas, kata siapa ini. Ya. Informasi yang sangat menyesatkan. Berarti kejadian tadi itu Tat, itu udah termasuk kategori musyrik Tat ya? Ya kalau dia meyakini bahwa tali jenazah itu bisa memberi kekuasaan, kekuatan, ya tentu itu bisa masuk dalam kategori kemusyrikan. Ya mudah-mudahan dengan dia bertobat, dia memahami bahwa yang dilakukanlah salah, sudah meminta maaf kepada Pak Bayu, mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ampuni. Tapi bisa Tat? Insya Allah bisa.
Yang bahaya itu kan kalau kemusyrikan dilakukan sampai mati dia nggak bertobat, maka sulit dapat pengampunan. Tapi kalau masih hidup, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal bersungguh-sungguh dan ya Tat, jadi ini hikmahnya kira-kira seperti apa nih Tat dari kejadian yang menimpa Pak Bayu nih Tat? Ya, Pak Bayu udah sukses jadi orang tua. Amin. Pak Bayu sudah mengantarkan Ius pada puncak kebahagiaan. Dan Pak Bayu juga tetap sabar menerima cobaan, ujian. Mudah-mudahan Pak Bayu dan keluarga dikuatkan. Amin. Ya, Amin. Amin. Salam buat ibu juga di rumah, karena ibu sayang banget sama Ius. Ya, Ustaz. Dan ya, mudah-mudahan Ius juga bahagia di akhirat. Amin. Dalam kubur. Dan mudah-mudahan ya, Ius insya Allah amal-amal baiknya jadi penerang di alam barzah. Amin ya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan hikmahnya nih masyarakat semua yang melihat peristiwa ini bisa memahami bahwa tidak ada kaitan dan urusan antara tali pocong dengan pelet segala macam. Amal kebaikan apa yang diperlakukan tadi itu jadi menambah amal kebaikan. Amin ya Allah. Dan yang berkeluarga. Amin. Yaudah kalau gitu ya, Pak Bayu, saya memang sengaja kesini kan mau niat ziarah janjian, tapi ketemu waktu maghrib karena macet banget tadi. Iya benar. Alhamdulillah. Jadi udah gelap ya. Terima kasih atas Sama-sama. kedatangannya. Ini sahabat saya ini. Masya Allah. Ya, awalnya memang mau dijodohin sama ente nih Ius. Gitu. Karena kata Bapak sama-sama berkacamata. Nah, tapi umur Mirip nggak ada yang kali tahu. ya. Ya, umur Jodoh nggak ada yang berarti. tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ius bahagia karena Amin. didatangi oleh Bapak dan didoakan. Amin. Mudah-mudahan Ius nanti ketemu lagi dengan Bapak di surga. Amin ya Allah. Orang nggak nyangka ya, Ius ini masih muda, masih banyak nulis, sempat bikin cerita, tapi ya usia kayak gitu. Sabar Pak ya. Ayo, yuk, Bapak yuk.